Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan pada psikotes tentang silogisme. Contoh soal nomor 1. Di sebuah keluarga, ayah selalu bepergian dengan ibu. Ibu selalu bepergian disertai adik. A. Jika ayah tidak bepergian, maka adik bepergian. B. Jika ibu bepergian, maka ayah tidak bepergian. C. Jika adik tidak bepergian, maka ayah tidak bepergian. D. Jika adik bepergian, maka ayah tidak bepergian. E. Jika adik tidak bepergian, maka ayah bepergian. Pembahasan. Kesimpulan pertama, ayah selalu bepergian dengan ibu. Kesimpulan kedua, ibu selalu bepergian disertai adik. Jadi, jika ayah bepergian, maka adik juga bepergian. Atau, jika ayah tidak bepergian, maka adik juga tidak bepergian. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Jika adik tidak bepergian, maka ayah tidak bepergian. Contoh soal nomor 2. Semua obat mengandung vitamin. Sebagian obat rasanya pahit. A. Sebagian obat rasanya pahit dan tidak mengandung vitamin. B. Semua obat rasanya pahit dan mengandung vitamin. C. Sebagian obat rasanya tidak pahit, tetapi mengandung vitamin. D. Sebagian obat rasanya tidak pahit dan tidak mengandung vitamin. E. Semua obat rasanya tidak pahit, tetapi mengandung vitamin. Pembahasan. Dari premis sebagian obat rasanya pahit, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian obat rasanya tidak pahit. Karena semua obat mengandung vitamin, maka sebagian obat rasanya tidak pahit, tetapi mengandung vitamin. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Sebagian obat rasanya tidak pahit, tetapi mengandung vitamin. Contoh soal nomor 3. Penumpang bus A harus membayar kontan atau membayar dengan kupon. Badu menumpang bus A padahal tidak membayar kontan. A. Badu tidak membayar ketika menumpang bus A. B. Badu membayar kontan ketika menumpang bus. C. Badu membayar dengan kupon. D. Badu membayar dengan kontan. E. Badu tidak mempunyai yang kontan. Pembahasan. Untuk naik bus A dapat menggunakan salah satu dari dua cara, yaitu membayar kontan atau membayar dengan kupon. Jika Badu tidak membayar kontan, berarti dia membayar kupon. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Badu membayar dengan kupon. Contoh soal nomor 4. Ketika ayah dan ibu Hermawan menikah, masing-masing telah memiliki seorang anak. Sekarang, Hermawan lahir persis setahun setelah perkawinan tersebut dan memiliki 4 saudara. A. Hermawan memiliki 2 orang adik kandung. B. Hermawan merupakan anak tertua dalam keluarga. C. Hermawan tidak memiliki saudara tiri. D. Hermawan memiliki 4 orang adik. E. Hermawan merupakan anak tunggal dari perkawinan kedua. Pembahasan. Ketika ayah dan ibu Hermawan menikah, masing-masing telah memiliki seorang anak. Berarti Hermawan memiliki 2 kakak tiri. Hermawan lahir persis setahun setelah perkawinan tersebut dan memiliki 4 saudara. Berarti Hermawan memiliki 2 saudara lagi dan keduanya adalah saudara kandung. Kesimpulan, Hermawan memiliki 2 adik kandung. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Hermawan memiliki 2 orang adik kandung. Contoh soal nomor 5. Semua limbah adalah cair dan berwarna. Materi B berwarna tetapi tidak cair. A. Materi B adalah limbah berwarna. B. Materi B adalah limbah yang tidak cair. C. Materi B adalah limbah berwarna yang tidak cair. D. Materi B adalah limbah berwarna yang cair. E. Materi B adalah bukan limbah, baik limbah berwarna maupun limbah cair. Pembahasan. Sebuah materi disebut limbah jika memenuhi 2 syarat, yaitu cair dan berwarna. Karena materi B hanya memenuhi 1 syarat saja, maka materi B bukanlah limbah. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Materi B adalah bukan limbah, baik limbah berwarna maupun limbah cair. Contoh soal nomor 6. Semua buah memiliki kulit dan memiliki biji. Ahmad makan makanan yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. A. Ahmad makan buah yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. B.
Ahmad makan buah yang memiliki kulit dan tidak memiliki biji. C. Ahmad makan bukan buah yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. D. Ahmad makan bukan buah yang memiliki kulit dan memiliki biji. E. Ahmad makan bukan buah yang tidak memiliki kulit tetapi memiliki biji. Pembahasan. Syarat sebuah makanan disebut buah ada dua, yaitu memiliki kulit dan memiliki biji. Karena Ahmad makan makanan yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji, maka Ahmad makan bukan buah yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Ahmad makan bukan buah yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. Contoh soal nomor 7. Semua pohon bercabang dan berakar. Tanaman A berakar, tetapi tidak bercabang. Kesimpulan yang tepat adalah A. Tanaman A adalah pohon yang berakar. B. Tanaman A adalah pohon yang tidak bercabang. C. Tanaman A adalah pohon yang berakar dan tidak bercabang. D. Tanaman A adalah pohon bercabang. E. Tanaman A adalah bukan pohon bercabang. Pembahasan. Syarat sebuah pohon ada dua, yaitu bercabang dan berakar. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka tanaman tersebut bukanlah pohon. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Tanaman A adalah bukan pohon bercabang. Contoh soal nomor 8. Semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik. Sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik suka mengadakan bakti sosial. Sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial tidak suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. A. Sebagian sekolah suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. B. Semua sekolah tidak suka mengikuti kompetisi olahraga, tetapi suka mengadakan pertunjukan musik. C. Semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik, tetapi tidak suka mengadakan bakti sosial. D. Sebagian sekolah suka mengadakan bakti sosial dan tidak suka mengadakan pertunjukan musik. E. Semua sekolah tidak suka mengikuti kompetisi olahraga, tetapi suka mengadakan pertunjukan musik. Pembahasan. Kesimpulan pertama, sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik suka mengadakan bakti sosial. Kesimpulan kedua, sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial tidak suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Jadi, sebagian sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik tidak suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Artinya, sebagian sekolah yang lain suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Sebagian sekolah suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Contoh soal nomor 9. Semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian. Sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar. A. Semua mahasiswa belajar. B. Semua mahasiswa belajar dan lulus ujian. C. Sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian. D. Semua mahasiswa yang tidak belajar tidak lulus ujian. E. Sebagian mahasiswa yang tidak lulus ujian ternyata belajar. Pembahasan. Salah satu premis partikular, maka kesimpulan pasti partikular, yang mungkin adalah pilihan C dan E. Pilihan E salah karena berlawanan dengan premis pertama, yaitu semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian. Kesimpulan, sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian. Contoh soal nomor 10. Jika Koko tidak menghentikan kebiasaan merokok, maka penyakit jantungnya akan bertambah parah. Jika sakit jantungnya bertambah parah, maka Koko tidak bisa ikut bertanding membela kesebelasan kebanggaan kota A. Koko bertanding membela kesebelasan kota A. A. Sakit jantung Koko tidak parah. B. Koko sudah kebal terhadap nikotin. C. Koko telah mengurangi dosis merokoknya. D. Koko tidak merokok lagi. E. Koko dipaksa bermain oleh pelatihnya. Pembahasan. Tidak berhenti merokok, maka jantung parah. Jantung parah, maka Koko tidak bertanding. Ternyata Koko bertanding. Berarti, penyakit jantung tidak bertambah parah, yang artinya Koko telah menghentikan kebiasaan merokoknya. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Koko tidak merokok lagi. Contoh soal nomor 11. Inverse dari pernyataan, jika harga minyak naik, maka harga nasi Padang naik adalah
A. Jika harga minyak tidak naik, maka harga nasi Padang naik. B. Jika harga nasi Padang naik, maka harga minyak naik. C. Jika harga minyak tidak naik, maka harga nasi Padang tidak naik. D. Jika harga nasi Padang tidak naik, maka harga minyak tidak naik. E. Jika harga nasi Padang tidak naik, maka harga minyak naik. Pembahasan. Sobat Media Eduka perlu mengingat bahwa inverse dari pernyataan P implikasi Q adalah negasi P implikasi negasi Q. Maka inverse-nya adalah jika harga minyak tidak naik, maka harga nasi Padang tidak naik. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Jika harga minyak tidak naik, maka harga nasi Padang tidak naik. Contoh soal nomor 12. Converse dari pernyataan, jika lolos passing grade TKD, maka bisa mengikuti TKB adalah A. Jika tidak lolos passing grade TKD, maka tidak bisa mengikuti TKB. B. Jika lolos passing grade TKD, maka bisa mengikuti TKB. C. Jika mengikuti TKB, maka tidak lolos passing grade TKD. D. Jika mengikuti TKB, maka lolos passing grade TKD. E. Jika mengikuti TKB, maka belum pasti lolos passing grade TKD. Pembahasan. Sobat Media Eduka perlu mengingat bahwa converse dari pernyataan P implikasi Q adalah Q implikasi P. Maka converse-nya adalah jika mengikuti TKB, maka lolos passing grade TKD. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Jika mengikuti TKB, maka lolos passing grade TKD. Contoh soal nomor 13. Jika rawa itu dalam, maka rawa itu banyak buayanya. Pernyataan ini sama artinya dengan A. Jika rawa itu tidak dalam, maka rawa itu tidak banyak buayanya. B. Jika rawa itu banyak buayanya, maka rawa itu dalam. C. Jika rawa itu tidak banyak buayanya, maka rawa itu tidak dalam. D. Jika rawa itu dalam, maka buayanya tidak banyak. E. Jika buayanya tidak banyak, maka rawa itu tidak dalam. Pembahasan. Dalam logika matematika, P implikasi Q sama dengan negasi P disjungsi Q sama dengan negasi Q implikasi negasi P. Maka pernyataan jika rawa itu dalam, maka rawa itu banyak buayanya sama artinya dengan pernyataan jika rawa itu tidak banyak buayanya, maka rawa itu tidak dalam. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Jika rawa itu tidak banyak buayanya, maka rawa itu tidak dalam. Contoh soal nomor 14. Jika manusia mengetahui ajalnya, maka ia akan senantiasa berbuat baik. Pernyataan ini sama artinya dengan A. Jika manusia tidak mengetahui ajalnya, maka ia akan senantiasa berbuat baik. B. Jika manusia jarang berbuat baik, maka ia tidak mengetahui ajalnya. C. Jika manusia tidak mengetahui ajalnya, maka ia tidak senantiasa berbuat baik. D. Manusia jarang berbuat baik karena ia mengetahui ajalnya. E. Manusia mengetahui ajalnya atau ia berbuat baik. Pembahasan. Dalam logika matematika, P implikasi Q sama dengan negasi P disjungsi Q sama dengan negasi Q implikasi negasi P. Pernyataannya sama artinya dengan pernyataan, jika manusia mengetahui ajalnya, maka ia akan senantiasa berbuat baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia jarang berbuat baik atau ia mengetahui ajalnya. Yang kedua, jika manusia jarang berbuat baik, maka ia tidak mengetahui ajalnya. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Jika manusia jarang berbuat baik, maka ia tidak mengetahui ajalnya. Contoh soal nomor 15. Jika rutin berolahraga, maka semangat bekerja akan meningkat. Pernyataan ini sama artinya dengan A. Jika semangat kerja tidak meningkat, maka tidak rutin berolahraga. B. Jika semangat kerja meningkat, maka tidak rutin berolahraga. C. Jika tidak rutin berolahraga, maka semangat bekerja tidak akan meningkat. D. Meskipun rutin berolahraga, semangat bekerja tidak meningkat. E. Rutin berolahraga atau semangat bekerja tidak akan meningkat. Pembahasan. Dalam logika matematika, P implikasi Q sama dengan negasi P disjungsi Q sama dengan negasi Q implikasi negasi P. Maka pernyataannya sesuai dengan pernyataan, jika rutin berolahraga,
maka semangat bekerja akan meningkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, semangat bekerja tidak akan meningkat atau rutin berolahraga. Yang kedua, jika semangat kerja tidak meningkat, maka tidak rutin berolahraga. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Jika semangat kerja tidak meningkat, maka tidak rutin berolahraga. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.